Halo Sobat Bos semua, bertemu lagi dengan saya Arai di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno biasanya sering disebut juga dengan peradaban lembah Sungai Nil. Hal ini karena peradaban ini terletak di sekitar aliran Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di benua Afrika dan melintasi 4 negara, di antaranya Mesir, Uganda, Sudan, dan Ethiopia. Menurut kepercayaan masyarakat Mesir kuno, Sungai Nil merupakan air mata dari Dewi Isis. Untuk pertama kalinya, peradaban Mesir kuno dapat diketahui dari penemuan batu Rosetta yang di dalamnya terdapat tulisan hieroglif atau tulisan paku yang ketika itu berhasil diterjemahkan oleh seorang arkeolog Perancis bernama Champollion. Terbentuknya peradaban Mesir kuno ternyata melalui proses yang cukup panjang. Pada masa itu, banyak terdapat desa-desa atau nomen di sekitar aliran Sungai Nil. Beberapa desa kemudian bersatu membentuk sebuah kota. Nah, dari kota-kota inilah kemudian berkembang menjadi kerajaan. Peradaban Mesir kuno melewati 3 masa pemerintahan, yaitu Mesir Tua, Mesir Tengah, dan Mesir Baru. Pada periode Mesir Tua, saat itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, yang saling bersaing satu dengan yang lainnya. Kedua kerajaan tersebut berhasil disatukan oleh Raja Menes menjadi Kerajaan Mesir. Zaman Mesir Tua disebut juga dengan zaman piramida, karena banyaknya piramida yang dibangun pada masa ini. Peradaban Mesir Tua berakhir karena adanya pemberontakan dan perang saudara antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Pada periode Mesir Tengah, kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir coba dipersatukan kembali oleh Raja Sesostris III. Untuk mensejahterakan rakyatnya, Raja Sesostris kemudian membangun waduk sebagai irigasi. Hasilnya, pertanian Mesir makin berkembang pesat dan perdagangan juga menjadi maju. Namun, kerajaan Mesir Tengah harus mengalami keruntuhan akibat serangan dari bangsa Hyksos. Setelah keruntuhan akibat serangan bangsa Hyksos, Mesir mencoba kembali membangun peradabannya, diawali dari tindakan Raja Ahmosis I yang berhasil mengusir bangsa Hyksos dari tanah Mesir. Kemudian, Mesir berhasil dipersatukan dan meluaskan pengaruhnya hingga ke Mesopotamia di bawah pimpinan Raja Thutmosis I hingga Thutmosis III. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan peradaban yang maju, banyak peninggalan dari bangsa Mesir kuno pada masa itu, yang mungkin masih tersisa hingga saat ini. Beberapa peninggalan diantaranya, pertama, piramida. Bangunan ini digunakan sebagai makam atau kuburan raja-raja Mesir, yang sering disebut dengan Fir'aun. Yang kedua, ada Sphinx. Bangunan singa berkepala manusia yang dipercaya sebagai penjaga piramida. Ketiga, ada Obelix, sebuah tugu batu yang menjulang tinggi yang difungsikan sebagai penunjuk waktu pada masa itu. Keempat, ada hieroglif, di mana hieroglif merupakan tulisan dari bangsa Mesir kuno yang berbentuk guratan-guratan sehingga lebih sering dikenal dengan tulisan paku. Yang kelima, ada mumi. Mumi merupakan kebudayaan bagi orang Mesir kuno untuk mengawetkan mayat. Mereka percaya bahwa orang yang telah meninggal
rohnya akan tetap bersama-sama dengan mereka selama jasadnya tidak rusak. Itulah alasan mengapa mereka membuat mumi. Keenam, ada kepercayaan. Kepercayaan orang Mesir kuno pada masa itu adalah politeisme, yang berarti menyembah banyak dewa. Namun, ada beberapa dewa yang dianggap penting bagi masyarakat Mesir kuno, di antaranya Dewa Osiris, yaitu dewa tertinggi bangsa Mesir kuno. Kemudian, ada Dewi Isis, yaitu istri dari Dewa Osiris. Thoth, yang merupakan dewa ilmu pengetahuan. Anubis, dewa kematian. Amon-Ra, dewa bulan dan matahari. Horus, dewa perang dan dewa pelindung. Sobek, dewa buaya yang dipercaya sebagai penjaga sungai Nil. Peradaban Mesir mengalami kemunduran karena terjadinya perselisihan antara raja dengan para pemimpin agama, yang berujung pada perang saudara. Saat bangsa Mesir sedang berkonflik inilah, mereka mendapatkan serangan dari bangsa lain, mulai dari serangan bangsa Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, serangan Alexander Agung dari Macedonia, serangan bangsa Romawi, hingga serangan dinasti Umayyah dari Turki Utsmani pada masa kekhalifahan Islam. Nah, demikian Sobat Bos penjelasan tentang peradaban Mesir kuno. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu ya untuk kalian. Bye-bye.